Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain kharija wa la saya Habib Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Arabi bin Muhammad Al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna allaha qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fin nawafil jabaranan lima yaqa'u minal khalal fil faraid walakin la yujbaru khalalul faridah illa binaflin min naw'iha kasolat bisolat wasiyam bisiyam wal fardu huwal aslu wan naflu tabi'un lah. Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan bahwa termasuk rahmatnya Allah dan fadlnya Allah menjadikan ibadah sunat sebagai ganti kekurangan-kekurangan dari ibadah wajib. Ini termasuk fadl dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu wajib kita syukuri. Jadi seperti kita sekolah ya, ada ujian sebagai penentu kenaikan kelas, ada ulangan-ulangan. Kalau istilah pondok ada istilah tamrin ataupun ulangan-ulangan. Ini bisa menunjang ujian pokok ketika ujian pokoknya nilainya enggak baik. Begitu juga kita melakukan ibadah fardu banyak kekurangan tidak khusyuk, kekurangan macam-macam. Lah ini bisa digantikan dengan ibadah sunat, tapi ibadah sunat yang bisa menggantikan itu adalah sejenisnya ibadah wajib. Seperti sholat wajib ada sholat sunat, puasa wajib ada puasa sunat, sodako wajib yakni zakat ada sodako. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengatakan sing penting wajib-wajib itu salah. Karena apa kok salah? Berarti nganggep ibadahnya sampean itu sempurna, sedangkan kita ibadah kita sempurna dari mana? Wong apa itu namanya sholat aja ingat dompet ya, dompet yang hilang kadang ingatnya di dalam sholat. Ini jelas tidak sempurna. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak melakukan ibadah sunat dengan dalil sing penting wajib tok. Bener lek pancene sholatnya sudah sempurna. Tapi di mana ada sholat sempurna? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja sholatnya yang sempurna itu masih melakukan ibadah sunat, apalagi ibadah kita, sholat kita yang pastinya tidak sempurna. Mergane sholat sunat harus kita kerjakan juga. Ba'diyah, paling enggak ba'diyah qobliyah. Puasa juga seperti itu. Jangan puasa-puasa wajib, yang penting wajib-wajib itu. Sing penting puasa Ramadan. Bagus kalau puasanya sempurna. Apa kita puasa itu ndak ngerasani wong? Apakah kita waktu puasa enggak bicara jelek? Apakah pada waktu puasa kita enggak melakukan maksiat? Itu pasti. Oleh karena itu
kita nggak boleh sebenarnya berdalih yang penting wajib-wajib itu, karena sunat itu juga penting untuk menggantikan kekurangannya ibadah fardu. Di samping untuk mensyukuri nikmatnya Allah, ini fadl dari Allah, rahmat dari Allah. Daunnya Habib Abdullah, wal fardu wal aslu wan naflu tabi'un lahu. Fardu ini yang asal, sedangkan sunat mengikuti fardu. Walladzi yu'addil faraid wa yajtanibul maharim wa la yatanafal ahsan halan mimman yata'annafa an-nawafil wa yaqfi imali ba'dil faraid. Orang yang melakukan ibadah fardu dan menjauhi keharaman-keharamannya Allah, ibadah fardu lancar dilakoni kabeh, kemudian sambil meninggalkan maksiat kepada Allah, ini lebih baik. Tapi nggak sholat sunat, ibadah fardu lengkap, meninggalkan maksiat kepada Allah, tidak melakukan ibadah sunat, ini lebih baik daripada orang yang mengerjakan ibadah sunat tapi menyia-nyiakan sebagian ibadah fardu. Bahkan menurut ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf, fa iyyaka an tardu an syai'in minal faraid istighalan bi syai'in minan nawafil. Takutlah kalian sibuk melakukan sibuk melakukan ibadah sunat tapi berpaling tidak melakukan ibadah fardu. Fatak samu bitarkil fadilah, maka kamu akan berdosa dengan meninggalkan fadilah ini. Wala yataqabbalullahu minkan nafilah, dan Allah tidak akan menerima ibadah sunnatmu, karena ibadah sunnat meninggalkan ibadah fardu. Sodakoh, ya banyak, setiap hari sodakoh ke orang miskin, sodakoh ke ke masjid. Akan tetapi zakatnya nggak dikeluarkan. Menurut Habib Abdullah, sholat ibadah sunat kita itu ditolak oleh Allah karena tidak mendahulukan ibadah wajib. Maka wajib dulu, wajib baru ibadah sunat. Seperti di sini dicontohkan, ya, waman yaqudu anil maksib, ya, maksab ma'al qudrati ali istigholan binawafilid ibadah wa yatruku iyalahu yatakaffafunan nas. Contohnya orang yang sibuk mengerjakan sunat tapi meninggalkan kewajiban. Contohnya orang punya tanggungan keluarga, punya istri, punya anak, mampu untuk bekerja, mampu dan bisa, ada peluang, ada kesempatan, dia tinggalkan. Mencari rizki untuk menafkahi istrinya wajib, untuk menafkahi anaknya wajib, dia tinggalkan. Dia sibuk melakukan ibadah-ibadah sunat, dia sibuk wiritan sampai berjuta-juta kali wiritannya, kemudian ada di dalam kamar terus, dia meninggalkan kewajiban. Ini katanya Habib Abdullah, bisa-bisa ibadah sunat kita ditolak oleh Allah. Karena apa? Tidak mendahulukan ibadah wajib. Ya, dalam pertemuan yang dulu-dulu kan saya sudah katakan bahwa ibadah itu ada prioritas, ada yang harus didahulukan. Makanya pentingnya kita ngaji seperti ini agar kita tidak meremehkan ibadah wajib, ya. Kemudian wa'lam annaka la taslu ilal qiyam bimtithali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi wajdinal bima harrama 'alaika min ma'siyatihi wa ilal amal bima syara'alaka minan nawafil allati taqarrabu ilaihi zulfa illa bil ilmi. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa mengikuti, tidak akan bisa melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga beramal
sunat-sunat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa terlaksana illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Ini pentingnya ngaji ya. Fa'alaika bitolabi, maka wajib bagi kalian mencari ilmu, hadir di majelis ilmu seperti sekarang ini wajib bagi kita agar benar-benar bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga mengamalkan sunat-sunat dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini dalil sudah banyak yang ngerti, banyak yang hafal. Mencari ilmu ini sangat fardu bagi setiap orang muslim. Wabil ilmi ta'rifu kaunal wajib wajiban, dengan sebab ilmu kalian akan tahu ini wajib, wal mandub ini sunnat, ini diharamkan, ini apa itu namanya pekerjaan yang tidak boleh. Itu ya karena ilmu. Kalau kita nggak mengerti, masa kita dikatakan takwa? Tidak bisa. Makanya orang takwa itu harus dengan ilmu, karena dengan ilmu ini kita tahu ini yang wajib, yang harus kita dahulukan. Saya sudah panen, sudah mendapatkan satu nisab, sodako di akeno, tapi zakat nggak dikeluarkan. Ini kosong ya. Ibadah kita itu dianggap kosong, tidak ada artinya. Karena apa? Pastinya beramal tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu pasti mikir, saya sekarang kewajiban zakat, tak tokno zakati dhisik, niat zakat, kasihkan fakir miskin, habis itu sodako, baru sodakonya diterima oleh Allah dan ibadahnya tidak percuma. Di sini dan juga dengan sebab ilmu, dengan adanya ilmu kita tahu bagaimana caranya melakukan perkara wajib. Salat sing bener iku kaya apa? Wudu sing bener sing diterima karo Gusti Allah kaya apa? Ini tidak ada lain kecuali harus dengan ilmu. Karena ditolaknya ibadah kita itu sebab dua. Ono kalane dik lakoni tanpa ilmu, syarat-syarat rukunnya enggak terpenuhi. Ono kalane karena niatnya jelek. Enggak karena Allah, bisa ditolak ibadah kita. Di sini ada apa itu namanya? Ada cerita ya. Sebelum cerita ini saya teruskan daunnya Abi Abdullah, annaman abadallah bi ghairi ilmin kana ad-darar al-a'id ali bisababi badari aktsar minan nafi al-hasil biha. Ketahuilah bahwa orang yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu, pokok ibadah tanpa ilmu, tidak pernah ngaji, nggak pernah apa-apa, maka bahayanya yang kembali padanya dengan sebab ibadahnya ini lebih besar daripada kemanfaatannya yang dihasilkan dengan sebab ibadah. Ini pentingnya ilmu. Wa kan min abidin qad at'abana fil ibadah. Banyak sekali orang yang ahli ibadah, bersusah payah, dirinya capek-capek melakukan ibadah, wa huwa ma'adzalika musirun ala maksiyah yara anna ta'ah, sedangkan dia ternyata hakikatnya melakukan kemaksiatan. Itu banyak zaman ini dulu, zaman ini Habib Abdullah. Karena apa? Karena tidak mau mencari ilmu. Makanya apa itu namanya mencari ilmu ini penting ya. Kalau sudah mencari ilmu, jangan bahas macam-macam. Sudah fokus kepada ilmu. Sampean ngadakno pengajian, ndak usah golek lucune, ndak usah golek apa-apane, sing penting golek ilmu. Karena apa? Karena niat ini yang menjadikan majelis ini ada pengaruh kepada hati kita. Saya dulu di Madurejo, kalau imtihan ya, ini kan melibatkan masyarakat. Saya kumpulkan masyarakat, saya tanyakan, ayo mau ngundang siapa? Saya bilang gitu supaya masyarakat ini puas. Ada yang usul ngonceng neka mas, ngonceng neka. Saya ingin tahu alasannya. Kenapa sampean kok mengusulkan ngundang itu? Lebur mas, locoh loh. Niatnya sudah jelek. Mulai dari awal mengadakan pengajian golek lucu nih, nggak golek ilmu. Ini yang menjadikan adanya majelis itu kosong.
habis apa itu namanya, habis majelis, habis pengajian, ndak berbekas ada di dalam hati. Karena apa? Niat ya, niat ini penting. Oleh karena itu jangan nanggung-nanggung kita ngadakan pengajian walaupun kita senang ono apa humor-humore, kita senang bisa nggak ngantuk, tapi jangan menjadi tujuan utama. Saya tanyakan apa tetangga-tetangga saya, kenapa kok usul itu lebur mas loco loh, sampai itu berarti golek hiburan, tidak mencari ilmu. Makanya pengajian dindi ribuan pengajian tapi nilainya kosong, mungkin juga karena niatnya kurang baik. Nah, ini apa itu namanya, untuk diri sendiri ya. Jadi kemudian diceritakan Syekh Arif Billah Muhammad Ibnu Arabi fi Babil Waswaya min Futuhat an rajulin min ahlil Maghrib. Dulu ada seorang laki-laki ya, ahli Maghrib itu daerah barat ya, negara barat. Annahu kana katsirul ijtihad fil ibadah. Waduh, kalau sudah ibadah pateng ya, sangat pateng, enggak noleh-noleh lebih ibadah. Tapi dia nggak punya ilmu. Wa annahu istaro atanan walam yastamilha fi syai'in fasal insanun an sabim sakiya qala ma amsaktuha illa li asnabiya farji wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim falamma arafa bi tahrimi asfaqa wa baka bukan syaidan intat al-hikabah. Jadi seorang laki-laki tanpa ilmu ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi nggak ngaji, nggak mempunyai guru, tidak mempunyai ilmu, akhirnya ibadah jenenge menungso ingin kawin ya, ingin nikah, akhirnya membeli anak keledai, gampangannya tuku sapi lah ya, tuku sapi. Biasanya di daerah situ orang punya sapi ini dipekerjakan, digawe nyingkal sawah, dibuat apa, dinaiki dan lain sebagainya. Sapi ini dideleh di jero kamar sama anak laki-laki yang ahli ibadah ini. Akhirnya masyarakat di situ curiga, iki kok sapi kono di jero kamar ya. Akhirnya ditakoni anak laki-laki yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, cak, sampean punya sapi? Iya. Di mana? Ada di kamar. Opo dele di kamar? Ngene, aku njogo farjiku cek gak zina. Dadi aku nyikat sapi iki lho. Masya Allah. Jadi ndak ngerti lek nyikat sapi itu dosanya sama dengan zina walaupun tidak ada hukum rajam menurut Imam Syafi'i. Jadi ini ibadah tanpa ilmu, karepe njogo nyang zina karepe. Tapi sapi disikat. Lah ini namanya tanpa ilmu. Akhirnya masyarakat heboh ya. Wa kana la ya'lamu tahrima ityan bahaim, dia nggak ngerti, dikira biasa-biasa saja nyikat apa sapi ya. Akhirnya dia ngaji kepada seorang ulama, kepada seorang guru, akhirnya dia tahu, kemudian dia nangis dengan sangat ya. Akhirnya dia taubat. Lah ini apa itu namanya, akibat seseorang ibadah tanpa didasari ilmu. Makanya penting ilmu. Saya ulangi lagi, ilmu itu penting untuk mendorong, untuk menggiring ibadah kita agar menjadi ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah. Di Madurajo itu, ini jangan ditiru ya, dulu itu sering ada anak kalau sudah ikut wiritan ya, ini tanpa ilmu soalnya, kalau sudah ikut wiritan dia enggak Jumatan, apa itu jenenge, enggak puasa, alasannya karena guru saya enggak memerintahkan Jumatan. Lah ini kan aneh ya. Tapi wiritan tasbih muter terus bendino ya, sampai pedot balak-balik saking akeh wiritan. Tak takoni kok iso ngono, melu torekot. Lu torekot itu juga harus dengan ilmu. Ndak mungkin torekot seperti itu, tidak bisa. Siapa yang ditiru? Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad paling torekotnya orang. Nabi Muhammad paling takutnya manusia ke Allah. Nabi Muhammad paling ahli ibadahnya. Tidak seperti itu ibadahnya. Ya ibadah apa itu namanya, tetap mendahulukan kewajiban-kewajiban Allah. Bahkan
di manakib ya, manakib apa Syekh Abdul Qadir Al Jilani itu kan pernah Syekh Abdul Qadir Jilani itu kedatangan setan, tapi setan ini apa itu namanya, suaranya saja yang keluar dari langit gitu. Kurang lebihnya intinya cerita singkatnya, hei Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu sekarang saya bebaskan melakukan perkara-perkara yang diharamkan karena kamu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi bagaimana jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani? Langsung, kamu setan, tidak mungkin apa itu namanya Allah memerintahkan, nggak mungkin saya punya derajat yang tinggi akhirnya saya dihalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, nggak mungkin. Nah, kalau kita dengar suara seperti itu langsung, wah ini makom saya ini sudah tambah seneng sampean ya, padahal itu saya setan. Oleh karena itu ini pentingnya ilmu. Lewis ilmu ini sudah ada, tidak akan terpengaruh dengan apapun ya, dengan apapun. Kalau sudah nggak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran Islam, pasti itu salah. Sebaliknya, apapun yang sesuai dengan agama, apapun yang sesuai dengan syariat, itu pasti benar lah. Itu pentingnya ilmu. Oleh karena itu kita belajar istiqomah ya, mencari ilmu walaupun apa itu namanya sedikit, yang penting istiqomah. Semoga bermanfaat dan barokah, semoga bisa istiqomah, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dari kami cukup sekian. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.